Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas ya salah satu saham ya dari bank-bank kecil. Dari sekian banyak bank kecil ya, saya memutuskan untuk membahas saham Baca ya atau Bank Capital ya. Kenapa saya memutuskan untuk memilih saham Baca? Karena menurut saya dari sekian banyak saham bank-bank kecil ya yang saat ini memang mungkin sejak sebulan terakhir dari awal Februari sudah meningkat cukup jauh, cukup dalam, cukup tinggi ya, bahkan sampai 100-200% lebih. Saya merasa saham Bank Baca ini adalah salah satu bank yang memang cukup jelas ya dari segi prospek digitalisasinya. Jadi kan kalau kita lihat memang selama 1 bulan terakhir bank-bank kecil itu meningkat pesat, meningkat tajam karena memang terdorong oleh sentimen bank-bank digital ya atau digitalisasi dalam banking. Ya di samping juga akuisisi oleh grup-grup besar gitu ya. Tapi dari sekian banyak bank kecil tersebut ya, hanya beberapa saja yang memang serius untuk menggarap prospek digitalisasi perbankan gitu ya, dan salah satunya ya Baca ini gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk dari segi digitalisasi, kalau kita ikuti dari berita-beritanya selama ini, memang ada beberapa rumor atau eh, isu ataupun gosip terkait akuisisi Baca oleh beberapa raksasa startup seperti misalnya ya Grab ya, lalu ada lagi katanya kemarin si Group sempat juga mau masuk. Jadi si Group ini nggak jelas ya, entah dia mau masuk ke BNBA atau si Group ini nanti akan masuk ke Baca ya. Memang menarik untuk melihatnya lebih jauh gitu ya, kita tunggu lebih jauh. Kalau memang nanti ternyata si Grup jadi masuk ke Baca, maka siap-siap saja teman-teman yang punya saham BNBA jualan ya, karena takutnya nanti kalau misalnya ternyata si Grup masuknya ke Baca, maka rumor yang kencang bahwasanya si Grup masuk BNBA itu ternyata salah ya, dan siap-siap saja nanti malah jadi sentimen negatif untuk BNBA dan sentimen yang sangat positif untuk Baca gitu ya. Atau kalau memang si Grup masuk ke BNBA, mungkin Grab yang beneran masuk ke Baca gitu teman-temannya. Artinya dari segi sentimen Baca ini salah satu yang cukup menarik ya, karena ada beberapa rumor yang mengatakan terkait akuisisi ataupun masuknya ya investor dari startup besar ke saham ini gitu ya. Jadi akan kita lihat nanti teman-teman dari segi news ya terkait saham Baca ini. Tapi untuk saat ini kita mungkin bisa bahas dulu saham ini mulai dari teknikalnya ya, nanti kita juga lihat dari sisi bandarmologinya apakah ada yang akumulasi ya atau justru malah ada distribusi. Lalu kalau ada yang akumulasi atau distribusi, di harga berapa mereka melakukan akumulasi gitu ya, sehingga kita kalau misalnya mau ikutan masuk itu belum terlalu telat gitu teman-temannya, atau sudah telat cukup rawan untuk masuk ya. Jadi kita akan bahas satu-satu dari segi teknikalnya ya. Dari segi teknikal, saham ini ditutup di harga 715 ya atau minus 2,05% ya. Jadi cukup menarik pergerakan saham ini hari ini, cukup liar, bahkan saya katakan sangat liar dan cukup membuat jantung berdebar ya. Karena kalau teman-teman yang one day trading hari ini yang merhatiin ya, terkhususnya yang trading di saham Baca, saham ini dari pagi, dari opening itu dibuat ARB teman-teman ya, dibuat ARB sampai sekitar jam 11.20 sekian, saya lupa. Pokoknya sekitar 5 menit sebelum closing market sesi 1, maksudnya ya closing sesi 1, itu tiba-tiba Baca di HK ya, di HK over terakhir itu 300.000 lot ya. 300.000 lot itu di HK dimakan sama si MG gitu teman-temannya. Jadi sempat dia naik ke level 730-an kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu lah ya. Nah, atau per tick aja deh, nggak usah per menit lah ya. Nah, ini tanggal 9, tanggal berapa nih? Ya benar, tanggal 9. Mana nih, bentar ya.
Nah ini ya. Jadi ini pagi nih ARB nih 680, tapi tiba-tiba nih jam berapa? 11.26 ya. Jadi 4 menit sebelum sesi 1 closing itu di HK ya, sahamnya di HK sampai closing akhirnya sesi 1 di 750. Ya luar biasa, dan di sini banyak orang yang jadi panic buy ya. Panic buy, lalu sesi 2-nya dia diguyur habis-habisan. Jadi MG yang memang karakteristiknya copet ya. One day trading scalping doang ya, banyak bandar kecil, banyak bandar copet. Beli 680, dia jual di kisaran 730-an gitu ya. 720 sampai 750 tadi. Ya kalau nggak salah, teman-teman ya. Jadi lumayan lah si MG cuan 7%-an gitu ya. Habis itu dibanting ARB lagi. Baru ke sorenya dia akhirnya sempat naik, tapi closing akhirnya di 715. Ya teman-temannya. Apalagi memang hari ini dia public expose, dan dari hasil public expose-nya diketahui memang manajemen Baca mengumumkan memang ada saat ini sedang artinya investor besar yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di saham Baca ini ya. Dari sisi teknikal ya, kita balik lagi ke teknikal, kita lihat dulu dari support terdekat saham ini ya teman-teman ya. Nah, support terdekat saham ini ya, kalau kita lihat di sini itu ada di level 660-an gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau 660-an ini nggak kuat dan jebol, maka potensi selanjutnya bisa turun ke area 600 ya. Nah, bisa turun ke 600, ini bisa ke 660. Nah, gitu ya. Jadi support pertama Baca itu ada di kisaran 660 ya, ini support yang cukup kuat, ada beberapa kali rejection di situ ya. Kalau nggak kuat 660, maka saham ini potensi turun ke 600 rupiah ya, itu untuk support. Lalu bagaimana dengan resisten saham ini ya? Jadi resisten saham ini, resisten terdekatnya akan ada di 770 gitu teman-teman ya. Sorry, bukan 770 tapi di sini ya, di 730 gitu ya. Jadi resisten terdekat saham ini akan ada di 730, menyusul kalau bisa di breakout dari 730, maka saham ini berpotensi naik ke 730, 770. Kalau 770 jebol, ya resisten terdekatnya akan ada di selanjutnya di 840 dan 880. Lalu kalau memang kuat ya ATH-nya di 940 gitu teman-teman ya. Oh, bentar nih biar cantik ya. Susah ya mau bikin 840. Ya udah deh, pokoknya 840. Nah, untuk risk and reward-nya sendiri ya teman-teman, untuk risk and reward sendiri, kalau misalnya teman-teman baru mau masuk dari harga closing di 715, mungkin kita bisa hitung ya. Kalau mau masuk dari harga closing 715 ke risk pertamanya itu di 660 ya. 660, bentar, kalau dia ARB bakal turun kemana nih? Kurang 7%. 665. Nah, jadi kalau misalnya besok ARB, ya udah deket-deket support terdekatnya di 660 gitu. 665 lah gitu ya. Dalam hal ini dia karena fraksi harganya 5 poin, maka ARB-nya akan di 665 gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk risk-nya. Sementara untuk reward ya, rewardnya memang dia sudah cenderung dekat ke resisten gitu ya. Resisten terdekatnya kan di 730 ya. Jadi ke 730 itu dia punya potensi reward sekitar 2% ya. Sekitar 2%. Kalau misalnya dia mampu breakout ya dan lanjut ke 770, maka ada potensi reward sekitar berapa nih? Kita lihat 5,6%, lumayan ya. Lalu kalau misalnya kuat lagi ke 841 ya, katakan memang nanti banyak spekulan yang memanfaatkan rumor gitu ya. Karena kan seperti biasa nih teman-teman ya, IHSG itu selalu buy on rumor, sell on news ya. Jadi kalau rumor-rumornya nih ya, rumornya C Group sedang tertarik, atau misalnya apa namanya? Apa nih selain C Group tadi? Grab juga sedang tertarik gitu ya. Jadi memang sentimen ini sangat bisa menjadi katalis penggerak utama ya dari saham Baca. Apalagi kalau kita lihat ya,
secara historikal saham ini ya, kalau teman-teman perhatikan, dia ketika dia sideways, ketika dia naik ya, dia uptrend naik lalu dia sideways atau dia rounding kecil, lalu rounding kecil sekitar 6 candle, 5-6 candle baru dia naik kencang lagi, lalu dia sideways kecil, 5-6 candle naik kencang lagi. Di sini dia 5 candle, cuman sayangnya memang dia koreksi ya. Tapi syukurnya hari ini sudah ada candle biru, candle hijau, teman-temannya. Saham ini mampu bangkit dari ARB. Mudah-mudahan memang besok dia akan melanjutkan kenaikannya dan closing di atas paling tidak 730. Karena kalau saham ini sudah berhasil closing di atas 730, maka saham ini sudah kembali ke jalan yang benar ya. Maksudnya jalan yang benar itu ke dalam apa namanya? Trend up-nya gitu ya, ke posisi uptrendnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia bisa closing besok di atas 730 sudah sangat baik untuk pergerakan saham ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat volume hari ini lumayan tinggi nih ya. Volume hari ini lumayan tinggi. Mudah-mudahan memang juga menjadi salah satu indikator bahwasanya indikator bahwasanya saham ini sudah mulai bangkit kembali gitu ya. Kita harapkan memang karena secara teknikal sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah sana ya. Lalu bagaimana secara bandarmologinya nih ya? Bagaimana hari ini, apakah ada bandar yang terlihat mengakumulasi gitu? Kalau kita lihat teman-teman ya, pertama nih yang menarik nih ya. Nah, ini lihat pertama si MG ya. MG itu dia buy di bawah nih. Dia beli, dia HK di ARB ya mulai dari 680, lalu dia bantu angkat kerek juga ya. Lalu orang mulai panik buy ya. Pokoknya average dia sekitar 690-an ya. Lalu dia jualan ya di sesi 2, sesi 1 akhir atau sesi 2 awal dia langsung jualan dan dia average di average-nya itu 713 gitu ya. Jadi kalau kita lihat total dana yang diinvestasikan tuh kurang lebih sudah balik modal lah si MG ya, sekitar 41 miliaran. Tapi dari selisih lotnya memang masih ada sisa. Jadi sisa lotnya ini ya tinggal untungnya aja gitu ya. Ya, jadi untungnya itu sekitar 162 jutaan gitu ya. Ini kan MG teman-teman lihat sisa sekitar 20.000 lot. Ya udah, ini udah tinggal untung dia aja gitu ya. Udah tinggal profitnya. Nah, tapi yang menarik di sini teman-teman lihat ada bandar yang mengakuisisi. Ada bandar yang borong saham Baca gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini ada si Beki, PS sama SF. Ini bandar ya. Kenapa ini bandar? Ya pokoknya ini bandar gitu ya. Saya udah coba analisa lebih dalam teman-teman ya. Dia borong saham ini ya dan dia belum ada jualan gitu. Jadi ini bisa dikatakan ada akumulasi di sini. Walaupun memang kalau kita lihat secara umum ada distribusi ya, cenderung distribusi dibandingkan akumulasi. Tapi setidaknya ya ada yang nampung. Ya ini ditampung. Ini bukan copet. Beki, PS sama SF ini bukan copet, dia nampung ya. Nah, kalau kita lihat nampungnya di harga berapa? Di harga 700-an gitu ya, teman-teman. Nah, dia nampung itu di harga 700-an ya, di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini. Aduh, sorry. Nah, ya. Dia nampung di tengah-tengah sini. Jadi posisi dia ya masih floating profit tipis lah gitu ya. Jadi dia sekitar 15 bagi 700 tadi ya. Average-nya lah ya. Mereka masih cuan tipis tuh 2% gitu ya. Nah, mudah-mudahan memang ada rencana para bandar-bandar kecil ini, memang bandar kecil sih ya, karena hitungannya cuma 2-3 miliar ya, tapi memang 2-3 miliar pun sudah cukup lah untuk mengangkat atau untuk menggerakkan saham Baca ini, karena memang market cap-nya pun belum terlalu besar gitu teman-teman ya. Gitu. Lalu dari segi sentimennya sendiri ya teman-teman, jadi di sini saya kutip dari CNBC, ada berita yang cukup menarik dari saham Baca di hari ini ya. Ini rilis kemarin jam 12-an. Disebutkan di sini NPL-nya bisa 0%. Ya, NPL itu adalah non performing loan gitu ya. Jadi kredit macet intinya. Intinya kredit macet NPL itu ya. Jadi misal teman-teman yang kredit ke bank terus nggak mampu membayar, akhirnya kreditnya macet, ya inilah dia NPL. Jadi sederhananya semakin besar NPL, semakin tidak baik, dan semakin kecil NPL, semakin bagus. Artinya kredit yang disalurkan oleh bank ini berjalan lancar gitu ya. Dan dalam hal ini NPL si Baca ini 0, artinya luar biasa loh, bagus sekali performanya. Ya. Artinya nasabah yang
mengajukan pinjaman, ya itu semuanya mampu membayar seluruh pinjamannya, ya sesuai jatuh temponya lah intinya gitu, ya teman-teman. Nah lalu hal menarik yang saya lihat di sini, ya oke ya, ini NPL-nya 3,97% hanya dalam 3 bulan. Kredit bermasalah tersebut dibersihkan. Jadi memang ini suatu inisiatif yang sangat baik dari manajemen, dan dari segi good governance corporate-nya, ya GCG-nya itu sangat baik gitu ya, good corporate governance. Nah, lalu yang menarik juga di sini ya, dari segi profitnya ya. Lihat di sini. Laba terlihat meningkat menjadi 107 miliar dari tahun sebelumnya 15,88 miliar gitu. Jadi luar biasa sekali teman-teman, secara year on year ya, year on year labanya ini meningkat mungkin 5 sampai 6 kali lipat ya, karena 5 kali lipat itu sekitar taruhlah 16 miliar, 16 kali 5 itu 90 miliar ya, jadi 5 sampai sekitar 5,5-an atau meningkat 550%. Luar biasa sekali performa dari Bank Baca ini. Jadi memang tidak mustahil atau tidak kaget juga kalau misal memang banyak startup atau unicorn ya yang tertarik untuk mengakuisisi Bank Baca ini sebagai landasan atau sebagai infrastruktur untuk digitalisasi sektor bisnisnya gitu ya, karena memang dari segi fundamental saham ini untuk kategori banking walaupun masih bank kecil tapi performanya cukup baik ya, karena dari segi laba secara year on year meningkat 550%-an, dan secara NPL pun dia sangat rendah, bahkan 0%, berhasil dibersihkan, dihilangkan dari sebelumnya 3,9% hanya dalam waktu tempo 2 bulan. Jadi memang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait update saham Baca ini. Ya mudah-mudahan memang benar-benar ada unicorn startup yang mau mengakuisisi saham ini sehingga memang saham ini bisa berkembang ke depannya, terutama teman-teman yang memang invest atau yang ya benar yang trading, yang invest di saham ini gitu ya. Jadi yang memang sudah masuk dari bawah, semoga cuannya makin besar, dan yang memang sedang nyangkut semoga segera dikasih jalan keluar tanpa harus cut loss gitu teman-teman ya. Artinya kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk teman-teman trader retail seluruhnya. Oke, nah teman-teman buat yang mau join di grup trader retail bisa langsung join ke grup Telegram kita ya. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Dan juga di sana nanti kita bisa bisa ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Saya lihat di sana memang diskusinya sehat, seluruh member kita juga saling sharing, tukar pikiran, dan tidak ada yang negatif ya. Kalau misalnya nanti ada yang negatif, ngerusuh ya, itu nanti saya duluan yang akan nge-kicknya langsung. Jadi buat cari-cari tambahan ilmu, sharing informasi, grup Telegram tersebut sangat baiklah teman-teman ya. Saya selalu usahakan supaya kondusif gitu ya. Nah, satu hal lagi ya yang ingin saya sampaikan, jadi saya di sini membuka atau membuat ya untuk membantu teman-teman lah gitu ya, untuk membantu teman-teman dalam memilih saham-saham yang akan ditradingkan setiap harinya. Ya, jadi di sini saya membuat ringkasan ya atau summary dari saham-saham yang diakumulasi baik oleh bandar lokal maupun saham yang diakumulasi oleh asing ya. Jadi saya akan update saham yang diakumulasi oleh asing selama 3 hari ya, berturut-turut nih. Jadi asing akumulasi 3 hari berturut-turut. Ada yang akumulasi 5 hari berturut-turut, dan juga saham-saham yang diakumulasi oleh asing selama 10 hari berturut-turut. Jadi akan saya update, dan ini bisa menjadi panduan teman-teman dalam melakukan trading plan, dalam menentukan trading di suatu saham ya. Nggak mahal kok teman-teman ya, cuman 2 cendol aja. 2 cendol itu ya kurang lebih 10.000. Teman-teman sudah bisa menikmati fasilitas ini selama 1 bulan gitu teman-teman ya. Jadi ya ini murah lah, namanya kita sesama trader retail. Saya pun memahami mungkin kalau memang teman-teman yang tidak mungkin lah, intinya saya membuat iuran yang mahal gitu ya. Hanya 10.000 teman-teman sudah bisa menikmati fasilitas ini selama 1 bulan penuh. Dan ini akan saya update setiap hari gitu loh. Jadi ini kan contoh saham akumulasi asing 9 Maret 2021 akan ada 3 bagian.
yang diakumulasi selama 3 hari berturut-turut, yang diakumulasi selama 5 hari berturut-turut, dan diakumulasi oleh asing selama 10 hari berturut-turut. Ya, lalu saham akumulasi kuat hari ini 9 Maret akan ada saham yang diakumulasi kuat ya berdasarkan data hari ini, Broksum hari ini yang kita sudah screening. Lalu juga ada yang akumulasi kuat dengan nilai transaksi di atas 20 miliar dan ditutup positif. Artinya sahamnya naik, tidak turun gitu teman-teman ya. Dan ini kita update tiap hari. Jadi nanti 10 Maret besok akan ada lagi update ya saham akumulasi asing dan akumulasi kuat asing serta lokal. 11 Maret akan ada update lagi, 12 Maret akan ada update. Jadi kita update terus setiap hari. Nanti teman-teman tinggal konfirmasi lagi, tinggal lakukan analisa lanjutan. Tapi kita sudah bantu untuk pilihkan saham-sahamnya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan membantu ya. Niat saya di sini membantu. Semoga berguna untuk teman-teman sekalian. Oke, tadi teman-teman itu tadi pembahasan terkait saham baca. Semoga bermanfaat dalam menentukan trading plan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga teman-teman dapat menikmati video kita selanjutnya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.